Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Lestari, NPM 20010050025 dari kelas TPIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hardware. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat komputer yang terlihat secara fisik dan dapat dipegang. Fungsi dari hardware itu terbagi menjadi 4 komponen, yaitu input, output, storage, dan proses. Yang pertama, input. Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Contoh alat masukan atau input, yakni ada keyboard. Keyboard ini merupakan papan yang berisikan tombol, huruf, dan angka yang biasanya kita bisa lihat di laptop kita, dan itu sering digunakan untuk memberi perintah kepada komputer. Misalnya untuk mengetik dokumen. Kemudian ada mouse. Mouse ini untuk mengendalikan kursor yang ada di layar. Dan mikrofon. Mikrofon untuk memasukkan data atau perintah dalam bentuk suara. Yang kedua ada output. Output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran tersebut dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Contoh output dalam komponen komputer, yakni ada monitor. Monitor ini adalah bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar, atau program yang sedang dijalankan. Kemudian speaker atau pengeras suara dipakai untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Dan ada proyektor. Proyektor ini digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tampilan yang lebih besar. Oke, yang ketiga, yakni adalah storage. Storage adalah komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan, baik data, file, ataupun program komputer. Storage dibagi menjadi 2, yakni primer dan sekunder. Primer atau primary storage, media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. Primary storage disebut juga memori internal, memiliki kecepatan aksen yang lebih cepat daripada secondary storage atau sekunder. Contohnya ada RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory ini hanya mampu melakukan penyimpanan data sementara. Kemudian secondary storage atau sekunder. Media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan CPU. Kenapa permanen? Karena secondary storage sama sekali tidak bergantung pada listrik seperti primary. Ketika listrik padam, data yang tersimpan akan tetap ada. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, kemudian disket, CD, atau DVD. Dan fungsi hardware yang terakhir adalah processing. Komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Keseluruhan komponen harus dirakit dengan benar dan tepat. Contoh processing dalam komponen komputer ada prosesor, motherboard, RAM atau Random Access Memory. Prosesor disebut juga sebagai CPU atau Central Processing Unit. Prosesor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menafsirkan serta menjalankan perintah. Kemudian motherboard disebut juga sebagai mainboard. Motherboard itu merupakan papan sirkuit yang terdiri dari semua komponen penting yang ada di dalam komputer. Misalkan seperti VGA port, kemudian USB port, RAM, dan sebagainya. Dan untuk yang RAM atau Random Access Memory, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hanya mampu untuk melakukan penyimpanan yang sementara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.